Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Guru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video-video terupdate dari Adi Guru channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Guru. Di konten Ramal Guru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita membahas tentang pernikahan dari Al Ghazali dan Alicia Daguis. Kira-kira seperti apa pembahasannya dan ada pertanyaan apa tentang mereka berdua. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru Channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan bagaimana tentang tingkat kecocokan dari pengantin baru ini ya. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan semoga Al dan juga Alicia selalu diberikan kebahagiaan, selamat menempuh hidup baru, dan selalu diberikan energi-energi positif untuk kelangsungan rumah tangga mereka berdua. Jadi kita akan mencoba ya untuk melihat bagaimana sih tingkat kecocokan di antara mereka berdua. Kita akan melihat ada sisi positif apa aja tentang kebersamaan mereka berdua. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan kita acak terlebih dahulu. Kita akan ambil kartu yang pertama. Di kartu yang pertama ada kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu utama ataupun salah satu dari kartu mayor. Lihat ada seorang pria yang posisinya itu dibalik ya, kaki di atas kepala di bawah. Untuk kartu yang pertama ini menunjukkan tentang energi yang positif dari seorang Alicia kepada Al. Kenapa ditujukan kepada Al? Karena di sini lebih menunjukkan tentang bagaimana karakter dari seorang sang pria itu kayaknya bisa saling berkolaborasi ataupun juga nyetel gitulah ya, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Karakternya Al seperti ini, karakternya Alicia seperti ini. Jadi ini kayaknya duo Al ya, Al Ghazali sama Alicia. Wah, ini dari segi nama aja sudah unik dan juga sudah ada kecocokan. Dan di kartu yang pertama ini lebih mengedepankan tentang sesuatu yang mungkin awalnya sempat ada keraguan, kemudian juga karakternya Al mungkin juga kadang-kadang ada sisi yang menjurus kepada keraguan dan lain sebagainya, itu jadi lebih positif, jadi lebih yakin lagi dengan kebersamaan bersama sang istri untuk saat ini. Jadi kayak sebagai penyeimbang langkah, kemudian juga penyeimbang dari segi kecocokan, kemudian juga kenyamanan di antara mereka berdua. Ini juga sesuatu hal yang cukup positif karena ada keseimbangan yang membuat mereka berdua itu kehidupan asmaranya jadi lebih baik lagi dan lebih kepada energi positif. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang kedua. Jadi kayak menghapus keraguan-keraguan yang mungkin sempat ada dalam pemikiran seorang Al. Kartu yang kedua ada kartu Temperance. Ini adalah salah satu dari kartu utama juga ya. Jadi dua kartu utama sudah muncul. Temperance ini terlihat ada seorang kayak malaikat gitu ya, karena ada sayapnya ini. Terlihat di sini lebih menunjukkan energi positif juga. Ada matahari terbit yang seolah-olah menunjukkan sesuatu yang baru, awal kehidupan yang baru, awal kehidupannya lebih baik lagi. Dan juga ini menunjukkan tentang keseimbangan juga. Ada tendensi dari kartu yang pertama sama kartu yang kedua. Tendensinya itu kayak keseimbangan, kemudian juga kecocokan, dan juga kebersamaan di antara mereka berdua itu memberikan semacam sesuatu yang baru ya. Jadi ibarat gelas kosong diberikan sesuatu ya, jadi ada isinya, dan isi tersebut juga memberikan manfaat yang bagus, entah itu segelas air ataupun juga kopi atau apa ya, ibarat kata seperti itu. Jadi kayak bisa dinikmati kebersamaannya, menunjukkan tentang kebahagiaan, manfaat, kemudian juga kebersamaan di antara mereka itu juga kayaknya memang sudah menunjukkan energi positif. Semakin kesini keseimbangan mereka juga semakin bagus. Keseimbangan dalam arti kehidupan yang bisa lebih baik lagi, energi positif lagi. Ini yang saya lihat dari kartu yang kedua. Kita lihat di kartu yang ketiga. Ada kartu apa lagi nanti? Apakah kartu utama lagi? Oh bukan, di sini ada kartu pendukung ya. Ada kartu Ten of Wands, 10 tongkat, dan ada seseorang yang memeluk ke 10 tongkat ini. Dari kartu yang ketiga, di sini juga energinya lebih mengedepankan tentang kebersamaan, yang bisa dibilang mereka berdua itu kan dua insan yang dipersatukan, kemudian juga
menjadi sepasang suami istri, awalnya kekasih, sekarang suami istri, dan menunjukkan energi yang positif karena mereka bisa saling dukung, ada gotong royong, kebersamaan, kecocokan. Di kartu yang ketiga ini menunjukkan tentang kecocokan di antara mereka berdua yang akan bisa lebih semakin meningkat lagi. Kalaupun ada yang kayak masih meragukan ataupun juga mungkin haters gitu juga mungkin masih memberikan sesuatu yang kurang bagus dari segi komentar ataupun juga mungkin hal-hal yang nyinyir dan lain sebagainya, ya mereka berdua itu bisa lebih kuat menghadapi karena sudah menunjukkan sampai ke jenjang pernikahan, kecocokan mereka juga bagus, tentang kebahagiaan dan kebersamaan itu kayaknya tidak hanya sampai di situ saja. Ini sesuatu yang bersifat awal ya, awal dari kehidupan yang baru, awal dari kehidupan yang lebih baik lagi. Dan di sini mereka kayak bersiap untuk bisa menghadapi hal-hal baik positif, negatif, rintangan, kebahagiaan dalam kehidupan asmara mereka dan rumah tangga mereka akan jadi lebih kuat lagi. Jadi kayak di kartu yang ketiga ini lebih mengedepankan tentang kekuatan kebersamaan di antara mereka berdua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang keempat. Ada kartu Ace of Cups. Di sini juga memperlihatkan energi kecocokan dari segi keberuntungan ataupun juga dari segi keuangan ataupun juga rezeki juga kayaknya semakin membaik karena di sini juga memperlihatkan tentang hal-hal yang positif tentang kehidupan yang akan mengalir dengan bagus, kemudian juga bisa mengikuti alur kehidupan juga dengan lancar ya, meskipun memang yang namanya kehidupan itu tidak selalu hal-hal yang bersifat kebahagiaan. Pastinya ada lika-liku, ada permasalahan, problematika, dan saya lihat di sini kebersamaan mereka akan jadi lebih membaik lagi karena ada kebersamaan dan juga kerjasama yang bagus ya. Ibarat tim ya, mereka berdua itu bisa saling tag team satu sama lain, menunjukkan kebahagiaan dan kecocokan lagi. Kartu yang ketiga tadi ya, tentang kebersamaan, kekompakan. Dan di sini menunjukkan tentang aliran yang bagus dari segi kebersamaan yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat rezeki gitu ya. Rezeki itu nggak selalu tentang urusan keuangan ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, kemudian juga anugerah yang lainnya, kemudian juga mungkin tentang buah hati, ngomongan dan sebagainya, itu kan juga rezeki. Dan terlihat bahwa mereka berdua itu juga rezekinya akan bisa lebih membaik lagi, lebih bagus ya. Jadi saat mereka bersama ada energi positif yang menghampiri mereka, dan menurut orang tua ataupun juga orang yang berilmu, nah, yang udah tahu-tahu itu ya, ada yang bilang bahwa menikah itu adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki, dan ini juga sudah dibuka oleh mereka berdua, oleh Al ini ya, Al Ghazali dan juga Alicia. Kemudian kita akan lihat di kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Ini kartu pertama sampai keempat energinya sangat-sangat positif ya. Kita lihat di kartu yang kelima. Wah, ada kartu The Magician. Ini kartu kesukaan saya ya. Sama-sama Magician ya. Lihat ya, di sini ada berbagai macam simbol yang di sini. Jadi kayak seolah-olah mereka berdua itu seperti kepingan-kepingan puzzle yang sempat berserakan tapi kemudian disatukan, dan ibarat kata salah satunya adalah Al Ghazali yang merupakan kepingan puzzle dari seorang Alicia, dan ini juga mereka akan jadi semakin lengkap, semakin menunjukkan kebahagiaan juga karena dinaungi oleh hoki, kemudian dinaungi oleh energi positif yang sepertinya Tuhan itu juga memberikan hal-hal yang baik kepada mereka, karena mereka berdua juga karakternya sebagai karakter yang baik, karakter yang penyayang, penyabar dan sebagainya. Jadi kayak saling mengisi kekurangan satu sama lain dan dinaungi dengan keberuntungan, kecocokan, serta mungkin energi positif untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dan apabila kita ambil kesimpulan ya dari kelima kartu yang muncul, sangat-sangat banyak ya energi positif yang terpancar di sini, menunjukkan tentang keraguan yang memudar, keseimbangan dalam hubungan, kekuatan dalam menjalin komunikasi dan juga kepercayaan. Kemudian di sini juga menunjukkan energi rezeki yang bagus serta keajaiban dari hoki yang ada dalam kebersamaan mereka. Jadi kelima kartu ini menunjukkan energi positif tentang tingkat kecocokan di antara mereka berdua, dan mungkin tingkat kecocokan di antara mereka berdua itu kayak memberikan energi positif ke arah hal-hal yang tadi sudah dijabarkan oleh kelima kartu ini. Apapun itu, saya pribadi mendoakan tentang kebahagiaan dan juga apa yang diinginkan oleh
Al Ghazali dan juga Alicia ini semoga diberikan jalan terbaik, kesehatan, kelimpahan rezeki, dan semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Pokoknya kita doanya yang terbaik, kita doakan yang eh, tentang kesehatan dan semuanya untuk mereka berdua. Mereka berdua karakternya juga baik, karakternya juga sangat-sangat lembut karena dari segi energi positif masing-masing di antara mereka berdua itu dikombin menjadi satu, sehingga menurut saya ya untuk energi positifnya jadi lebih meningkat lagi. Seperti itu ya untuk teman-teman, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk prediksi dalam kesempatan hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin ingin request yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditx_explore. Dan ingat ya, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan, berita, sharing, pembahasan biasa, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit S. Puro undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.